Aduh. Oke, langsung aja ya, dimulai. Karena emang, sorry ada sedikit gangguan teknis tadi ya. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Nah, jadi saya harapkan dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Nah, sebelum saya mulai, saya aturkan panganjali umat dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini ya, berarti ini daring yang ketiga ya. Nah, kemarin udah sempat saya isi mengenai logika, kemudian Pak Putu juga kemarin udah isi ya mengenai hardware ya, perangkat keras. Nah, jadi untuk hari ini materinya akan saya lanjutkan lagi ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya sedikit review mengenai materi yang kemarin ya. Nah, oke, nah jadi saya sedikit review materi kemarin yaitu mengenai logika ya. Kemarin udah belajar logika kan? Udah ya? Udah? Oke, silakan. Tes. Tolong yang ini di-unmute dulu ya, di-unmute. Adi ngena. Berapa? Unmute. Hey guys. Lu Wah. guys. Guys, say. Orang. Ya, unmute we jeg. Unmute boy. Nyerang. Jaka, siapa Jaka? Apa? Siapa boy? Oh, dia. Udah kan? Ibu siap nih. Ini dendangin aja ke Putra. Oh, gitu. Oke, udah ya? Udah di-unmute semuanya. Oke, langsung aja saya review kembali sedikit mengenai logika kemarin ya. Nah, jadi pertanyaannya saya gampang, masih materi yang kemarin ya. Jadi apa yang kalian tangkap dari logika atau apa yang kalian ketahui tentang logika? Oke, jadi saya pilih secara random ya, secara acak. Ini Melani, kelas 10 AP8. Melani. Tolong di unmute Melani. Di unmute. Oke, Melani silakan. Apa yang kamu ketahui tentang logika? Ayo Melani silakan. Logika adalah penalaran atau bentuk pemikiran yang masuk akal. Oke. Ada lagi tambahannya Melani? Enggak. Udah. Oke. Kamu punya logika Melani? Punya. Punya. Oke, ya. Punya, Udah. Terima kasih Pak. Melani. Jadi logika seperti yang dibilang oleh Melani bahwa logika itu adalah pemikiran atau penalaran yang masuk akal dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Nah, namun di sini logika itu harus semua orang itu jadi logika itu harus semua orang itu paham maksud dari atau solusi dari yang kalian berikan. Itu sebenarnya itu logika. Oke, bagus Melani. Jadi semua orang juga pasti memiliki logika. Ya. Semua orang itu punya logika, mungkin enggak ya, termasuk kalian di sini yang ikut semua lab hari ini juga sama mempunyai logika. Nah, oke, berarti itu materi minggu saya review sedikit ya minggu lalu. Jadi kita akan lanjut setelah logika, kita akan pelajari tentang algoritma. Jadi ini secara terurut materinya setelah logika baru masuk ke algoritma, nanti juga ada flowchart. Ya, itu urutannya. Udah saya share dulu materi kita hari ini yaitu mengenai algoritma. Oke, saya udah kelihatan ya?
Oke, saya slideshow dulu ya. Tolong sabar dulu, kita tunggu dulu. Nah, udah. Oke, jadi masih tetap pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya oleh Pandai Made Edisiasa atau saya sendiri. Jadi untuk KD masih kita tetap ya, KD yang minggu lalu ya. Jadi masih tetap 3.1-nya menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, kemudian di bagian indikator di sini, nah di sini kemarin kita udah masuk indikatornya ke 3, ntar dulu ya. Oke, jadi kemarin udah kita masuk di 3.1.1 yaitu menjelaskan konsep logika. Nah, untuk hari ini, pertemuan kita kali ini yaitu kita masuk ke indikator yang 3.1.2 yaitu menyusun flowchart contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini KD 3.1.2. Jadi kita masuk ke sini sekarang. Udah? Nah, kemudian kita lanjut. Ini logika yang kemarin sudah ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke materi kita yaitu mengenai algoritma. Udah? Nah, sebelumnya mungkin kalian masih asing istilah algoritma itu apa? Apa sih algoritma itu? Kemudian kagum melajin algoritma. Nah, pasti ada di benak kalian pemikiran yang seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa kita harus belajar ini di simulasi digital? Sebenarnya arahnya itu nanti kalian membuat sebuah aplikasi atau program sederhana. Ya, membuat program komputer ya atau program yang ada di HP atau smartphone kalian juga sama. Proses pembuatannya tentu harus ada masalah terlebih dahulu, kemudian cari solusinya atau logikanya, kemudian kalian baru bisa membuat algoritma. Nah, kemudian kalian buat flowchart-nya, baru kalian bisa aplikasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman atau untuk membuat programnya. Itu sebenarnya langkah-langkah dalam membuat sebuah program. Ya, sama kayak kalian punya smartphone. Ini kalian pakainya kan aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom itu perencanaan awalnya pasti ada masalah dulu. Masalahnya apa? Masalahnya biar bisa kita berbicara atau live sini ya, melakukan meeting live. Nah, seperti itu atau pembelajaran daringnya kita live sini. Nah, itu masalahnya. Kemudian dibuatkanlah solusinya. Solusinya kita mengembangkan aplikasi yang bisa diaplikasikan jarak jauh. Misalnya gurunya di sekolah, siswanya di rumah tetap bisa saling berkomunikasi. Tuh, baru kemudian dibuatkan algoritma, dibuatkan flowchart, kemudian dibuat programnya sehingga jadilah tampilan seperti yang kalian pakai saat ini. Nah, itu contoh sederhananya ya dalam pembuatan sebuah program. Nah, di sini dijelaskan algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang dilakukan agar mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, jadi di sini kalau garis besarnya, oke, jadi garis besarnya itu adalah algoritma itu adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini untuk apa? Langkah-langkah ini untuk nih, ya. Oke, udah saya kasih garis merah ya. Jadi langkah-langkah ini dilakukan agar mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Nah, jadi intinya algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Ya, nah itu algoritma. Jadi kaitannya sangat erat dengan logika. Jadi logika itu adalah solusi dari permasalahannya. Jadi yang paling penting di sini sebelum membuat algoritma, kalian harus punya apa? Punya masalah. Jadi harus kalian ada masalah dulu. Nah, setelah kalian punya masalah atau permasalahan, baru cari solusinya lewat logika, baru kemudian bisa kalian buatkan langkah-langkahnya atau kalian buat algoritmanya. Oke. Nah, kemudian di sini juga dikatakan algoritma itu suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Ya, sama. Di sini juga ditekankan langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkah yang
berintegrasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, kemudian di bawahnya suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Ya, nah, jadi dari ketiga komponen ini dapat kita simpulkan bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga masalah tersebut menjadi bisa terpecahkan atau berisi solusi dari masalah yang kita hadapi. Ya, jadi langkah-langkahnya. Kalau contoh sederhananya seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kalian itu lapar misalnya. Nah, kalian lapar. Pasti kalau orang lapar logikanya harus ngapain? Harus makan ya. Jadi kalau kalian lapar berarti kalian harus makan. Jadi solusinya ketika lapar itu kalian harus makan. Nah, terus algoritmanya gimana? Jadi algoritma itu gimana caranya agar bisa kalian makan. Misalnya ketika lapar kalian pengen makan nasi goreng. Jadi algoritmanya gimana sih caranya biar kalian bisa memakan nasi goreng. Itu misalkan. Jadi algoritmanya pertama mungkin kalian harus punya uang dulu. Ya, kemudian kalian pergi ke warung. Kemudian membeli nasi goreng. Baru kemudian kalian bisa memakannya. Itu algoritmanya. Ya, itu langkahnya. Ya. Kemudian kalau ada berbeda algoritmanya lagi boleh enggak? Boleh. Misalnya, pertama, karena uangnya sedikit, tidak bisa beli nasi goreng, mungkin yang dibeli adalah bumbunya, atau saus, kecap, itu yang dia beli. Kemudian, beras, dia nanak dulu jadi nasi, kemudian dibuat di rumahnya, diproses, sehingga menghasilkan nasi goreng, sehingga bisa kalian makan. Itu juga bisa. Ya, itu algoritma juga namanya, yaitu langkah-langkahnya. Ya, ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti dalam dunia komputer, dalam dunia digital juga sama algoritma seperti itu. Langkah-langkahnya, namun permasalahannya tentu lebih kompleks ketika kita dihadapi dengan masalah dengan elektronik, dengan media elektronik. Sudah ya? Nah, itu algoritma. Kemudian kita lanjutkan di sini ada ciri-ciri algoritma. Nah, di sini ada 5 ciri algoritma ya. Di sini menurut Donald E. Knuth ya, ada 5 ciri-ciri algoritma ya. Yang pertama ada finiteness atau keterbatasan, ada definiteness, ada input, output, dan effectiveness ya. Nah, dia ada 5. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu ya. Nah, biar lebih jelas. Yang pertama, finiteness atau keterbatasan ya. Ingat keterbatasan. Jadi algoritma di sini permasalahannya itu ketika kalian buat algoritma itu harus kalian batasi. Ya, kalian harus batasi. Jadi masalah apa yang akan kalian carikan solusinya atau buat algoritmanya itu di sini harus jelas. Yang di pertama ini harus jelas. Ya, misalnya tadi masalahnya lapar ingin makan nasi goreng ya. Berarti batasannya hanya ruang lingkupnya pada nasi goreng. Jadi ketika lapar makannya harus nasi goreng. Di sana terbatasnya. Misalnya jika lapar kalian ingin misalnya makannya misalnya pizza itu ketika lapar pengen pizza. Bisa enggak algoritma buat nasi goreng itu kalian terapkan? Enggak bisa. Ya, karena khusus itu membahas tentang pembuat nasi goreng. Jadi beda lagi algoritmanya harus kalian buat. Itu yang dimaksud dengan keterbatasan. Jadi dibatasi masalahnya sampai di mana nanti kan kalian kalian batasi ya. Di masalahnya untuk bahas apa aja nanti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepastian, definiteness. Jadi harus pasti. Jadi algoritma yang kalian buat tuh pasti menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Misalnya algoritma buat nasi goreng. Jadi pasti hasil akhir dari algoritma itu harusnya nasi goreng. Nggak mungkin pizza. Nggak mungkin. Ya, itu yang disebut dengan kepastian atau definiteness. Ya, tuh. Udah. Kemudian
Yang ketiga, input atau masukan. Jadi input itu adalah masukan. Misalnya kalau matematika pelajaran tadi berarti harus inputannya berupa angka misalnya. Jadi harus ada masukannya. Ya. Kemudian yang keempat, output atau keluaran. Nah, di sini output itu adalah hasil yang akan hasil yang akan kalian dapatkan. Ya, itu di output. Kemudian yang kelima ada effectiveness atau efektif. Jadi algoritma tersebut efektif tidak untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari algoritma menurut Donald E. Knuth. Udah? Udah ya, saya lanjut. Nah, di sini ada keuntungan pembuatan algoritma. Di sini ada 3 ya keuntungannya. Yang pertama, tidak tergantung pada bahasa pemrograman. Ini udah larinya ke arah pemrograman komputer ya. Di sini ada yang namanya bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak sekali ya. Ada Java, ada PHP nama bahasa pemrogramannya. Ya, ada Pascal, ada bahasa C, C#, C++, ya. Kalau misalnya kalian pakai HP Android, bahasa pemrograman yang dipakai itu adalah bahasanya Java. Ya, kalau pakai Android, nah, jadi Java ya. Oke, jadi Java. Ya, kalau pakai Android, bahasa programnya Java dipakai untuk mengembangkan aplikasinya. Tuh. Kemudian yang kedua ada notasi algoritma dapat diterjemahkan ke bahasa pemrograman, jelas. Ya, jadi notasinya bisa kita rubah ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, output yang dihasilkan sama walaupun bahasa pemrogramannya berbeda ya, sorry. Ini salah, ini harusnya berbeda ya, saya coret bukan sama, berbeda. Ya, output yang dihasilkan tetap sama walaupun bahasa pemrogramannya berbeda karena bahasa pemrograman ada banyak sekali. Ya, apapun yang kalian pakai bahasa pemrogramannya tetap outputnya pasti pasti sama ya. Contoh tadi misalnya buat nasi goreng. Nah, apapun dimanapun kalian beli ya, misalnya nasi goreng tersebut di warung A, warung B, warung C dan seterusnya, tetap hasil yang kalian dapat tuh pasti nasi goreng. Ya, cuma variannya aja yang berbeda. Mungkin ada isi dagingnya, mungkin ada yang isi sayurnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan. Tapi hasilnya tetap kalian dapatkan nasi goreng. Tuh. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada syarat algoritma yang baik. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 syarat algoritma yang baik. Yang pertama itu adalah reliability atau tingkat kepercayaannya tinggi. Nah, maksudnya di sini adalah tingkat kepercayaannya tinggi bahwa solusi dari masalah yang kalian hadapi itu dengan menggunakan algoritma tersebut itu bisa teratasi. Ya, tuh. Tingkat kepercayaannya tinggi ya. Nah, kemudian pemrosesan yang efisien atau cost rendah. Jadi membuat algoritma itu jangan diputar-putar algoritmanya ya. Istilahnya bosun ngajan, bin kalian ngeluar dan jangan ya. Jadi satu arah. Kalau dia ke utara aja alurnya. Kalau ke selatan aja. Jangan lagi ke utara, lagi ke selatan, jangan. Ya, tuh biar efisien dan cost-nya itu menjadi rendah. Tuh. Nah, kemudian sifatnya general ya, bukan suatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja. Kalau bisa ini banyak kasus bisa bisa menggunakan satu algoritma. Itu sebenarnya yang baik, sifatnya general. Tapi ini pengaplikasiannya rumit ya, lumayan sulit. Ya, kalau sederhananya sih satu algoritma, satu kasus ya. Kemudian dapat dikembangkan. Nah, maksud dapat dikembangkan bisa kalian buat ke dalam bahasa pemrograman komputer ya, dapat diaplikasikan. Tuh, kemudian mudah dimengerti. Nah, ini penting. Jadi mudah dimengerti itu siapapun yang melihat jadi paham tentang algoritma yang kalian buat. Kemudian portabilitas yang tinggi ya.
bisa mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer, ya, sama. Bisa dikembangkan dengan portabilitasnya ini sama, ya, mirip. Dan bentuk dasar algoritma. Nah, di sini bentuk dasar algoritma ada 3, ya. Ada sekuensial atau sekuen algoritmik, ada perulangan atau looping, kemudian ada percabangan atau bersyarat. Nah, yang pertama, sekuensial. Ya, sekuensial itu adalah langkah-langkahnya secara urut dari awal sampai terakhir. Ya, itu adalah algoritma sekuensial. Contohnya tadi ada masak nasi goreng, jadi urut-urut langkahnya. Ya, pertama ambil apa? Misalnya pertama beli bumbu dulu, kemudian nanak nasi dulu, kemudian masukkan bumbunya ke dalam nasi. Itu secara terurut sehingga hasilnya nasi goreng. Itu adalah sekuensial. Ya. Kemudian kalau yang kedua adalah algoritma perulangan atau looping algoritma. Nah, jadi langkah-langkah dalam algoritma perulangan itu adalah dilakukan secara berulang-ulang. Artinya ada suatu langkah yang bisa dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang. Ya, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian dapat mata pelajaran laundry, ya, misalnya laundry, kalian disuruh menyetrika baju. Jadi menyetrika baju itu langkahnya pasti tetap sama. Jadi itu kalian ulang-ulangi. Misalnya saya dikasih tugas setrika dong 5 baju ini. Misalnya dikasih 5 baju, suruh nyetrika. Pasti langkah yang dilakukan itu terus berulang-ulang. Langkah pertama, ambil baju 1, kemudian kalian setrika, kemudian kalian lipat, dah selesai. Kemudian langkah baju kedua sama prosesnya. Kalian ambil baju setrika, kalian lipat, udah selesai. Itu pun seterusnya sampai baju yang ke-5. Jadi itu disebut dengan looping. Jadi langkahnya itu terus kalian ulang-ulangi. Ya. Nah, ini penting, ini bentuk dasar algoritmanya ini. Nah, kemudian algoritma percabangan atau bersyarat. Nah, di sini algoritma percabangan atau bersyarat, algoritma ini bisa jalan jika memenuhi syarat yang kalian berikan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, jika kalian ingin naik kelas, berarti kalian syaratnya harus apa? Misalnya rajin belajar, ya, nilainya bagus, sikap atau perilakunya di sekolah bagus. Nah, itu syaratnya jika naik kelas. Nah, kemudian ketika kalian masuk ke algoritmanya, ditanya apakah nilai kalian bagus memenuhi KKM itu misalnya. Kalau enggak, berarti kalian tidak akan naik kelas. Kalau misalnya iya, maka kalian naik kelas. Itu maksudnya percabangan. Jadi percabangannya ini ada memilih, kaliannya ada pilihan. Di pilihannya di sini ada naik kelas ataupun tidak naik kelas. Jika syaratnya itu kalian penuhi. Ya, jadi contohnya. Nah, itu algoritma percabangan. Nah, jadi kalau saya hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, semua bentuk dasar ini sebenarnya bisa kita buatkan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, namun yang paling sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah algoritma sekuensial. Ya, ini yang pertama. Ya. Nah, kalau untuk perulangan, percabangan, biasanya masalahnya lebih kompleks. Baru kalian bisa pakai algoritma perulangan maupun percabangan. Kalau misalnya sederhana kayak tadi membuat nasi goreng, mungkin membuat orange juice, dan lain sebagainya, nah cukup algoritma sekuensial yang kalian buat. Saya lanjut lagi. Nah, jadi ada diskusikan. Oke. Nah, ini masalah matematika ya. Mungkin tadi kalian udah dapat pelajaran matematika. Nah, yang pertama, buatlah algoritma untuk menghitung nilai Y dari persamaan Y sama dengan 2X plus 6. Ini sederhana ya, persamaan sederhana. Ya, berarti menghitung nilai Y.
Jadi yang diminta adalah nilai Y. Berapakah nilai Y jika Y sama dengan 2X plus 6? Nah. Jadi jawabannya seperti ini. Oke, jadi algoritmanya seperti ini, simpel aja. Yang pertama harus mulai. Jadi kalian mulai berhitung. Kemudian untuk menghitungnya kalian harus menentukan nilai X. Misalnya kalau di sini nilai X-nya sama dengan 1, misalnya nilai X sama dengan 1, kalian tentukan nilai X. Kemudian baru kalian melakukan algoritma selanjutnya, hitung nilai Y sama dengan 2X plus 6. Kemudian tuliskan atau cetak nilai X dan Y. Kemudian selesai, nemu hasil. Jadi kalau penyelesaiannya jika sama dengan 1, berarti di sini X-nya diganti dengan 1, kan? Berarti nilai Y sama dengan berarti 2 tambah 2 kali 1 kan tetap 2 hasilnya. Berarti Y sama dengan 2 tambah 6. Berarti hasilnya Y itu adalah berapa? 8, ya. Jadi hasil yang didapat terakhir itu adalah 8. Ya. Tuh. Inilah algoritma untuk menyelesaikan persamaan Y sama dengan 2X plus 6. Jadi kalian harus tahu nilai daripada X. Nah, kemudian kalau yang nomor 2 ini sama, algoritmanya sama. Cuma apa? Persamaannya ini yang berbeda. Ya, cara penyelesaiannya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Sama. Cuma persamaannya yang di sini yang berbeda. Ya, karena ini untuk kasusnya berbeda, persamaannya berbeda. Tapi kalau persamaannya modelnya sama seperti ini, seperti nomor 1 ya, ini saya anggap nomor 1, yang di bawahnya nomor 2 ya, seperti ini. Nah, kalau yang nomor 1, kasusnya model persamaannya harus seperti ini, baru dia bisa menyelesaikan dengan algoritma nomor 1. Ya, kalau yang nomor 2 berarti ini ada penjumlahan, ada pengurangan, baru bisa. Ya, kalau yang nomor 1 ini kan adanya penjumlahan saja. Tuh. Ya, jadi beda algoritmanya karena persamaannya berbeda. Dah bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini saya punya contoh algoritma ya untuk menukar 2 buah bilangan bulat ya. Nah, di sini ada ada contohnya. Pertama ada mulai atau start ya. Ini wajib ada start dan selesai ya, atau end ini wajib ada dalam membuat algoritma. Ya, jadi pertama kali membuat algoritma pasti ada langkahnya mulai. Jadi untuk memulai suatu proses. Kemudian diakhiri dengan selesai, bahwa menandakan proses tersebut sudah berakhir atau sudah selesai. Ya. Nah, di sini untuk menukar 2 buah bilangan, yang pertama start, ya. Kemudian deklarasikan variabel A, B, dan C sebagai bilangan bulat. Ya, jadi mendeklarasikan, jadi ditampilkan variabel A, B, C. Oke. Nah, jadi ini ditampilkan variabel A, B, C. Oke. Masukkan nilai A dan B. Nah, misalnya kalian di sini memasukkan nilai A adalah 1, misalnya nilai B adalah 2. Gimana caranya biar nilainya tertukar? Ya. Kemudian di sini algoritma berikutnya adalah masukkan nilai A ke dalam C. Berarti nilai A ini kita masukkan ke variabel penampung ke C. Oke, jadi berarti jadinya di sini C-nya nilainya berapa? 1, kemudian B-nya tetap 2, kemudian A-nya nggak ada ya, berarti nggak ada nilai. Oke, baru ini langkahnya. Kemudian lanjut langkah berikutnya yang ini, masukkan nilai B ke dalam A. Berarti nilai B ini ke dalam A. Jadi hasilnya A-nya berarti nilainya yang tadinya kosong, nggak ada, atau saya strip aja isi ya.
Nah, saya isi strip aja. Berarti sekarang nilai A-nya jadi 2. Maka B-nya tidak ada nilai strip, kemudian C-nya tetap 1. Nah, kemudian masuk ke algoritma berikutnya. Masukkan nilai C ke dalam B. Nih, berarti C-nya 1 masuk ke B. Jadi A-nya tetap nilainya di sini 2. Kemudian B-nya karena dipindahkan ya C ke B, maka nilai B-nya jadi 1. C-nya tetap tidak ada nilai kan. Nah, jadi udah selesai prosesnya. N udah selesai. Jadi udah tukar nggak nilai AB-nya? Udah tukar ya. Awalnya nilai AB-nya itu A1, B2. Terakhir jadinya A-nya nilainya 2 dan B-nya nilainya 1. Itulah yang dimaksud dengan algoritma. Langkah-langkah untuk menukar dua buah bilangan. Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh yang sederhana. Ini untuk menukar dua buah bilangan. Bisa dipahami? Saya? Kalau bisa anggukkan kepalanya. Saya, oke. Jadi saya lanjut. Ini udah masuk ke contoh ya. Nah, ini contohnya untuk menghitung luas lingkaran. Oke, untuk menghitung luas lingkaran. Algoritmanya awalnya ada start, ada selesai atau end. Jadi pertama deklarasikan variabel luas pi dan kan ini langkah-langkah untuk menghitung luas lingkaran ya. Rumus untuk luas lingkaran itu ini kan. Pi R kuadrat atau Pi kali R kali R. Ini. Dalam matematika nih ya. Kemudian deklarasikan variabel luas Pi dan R. Ada 3 variabel. Masukkan nilai jari-jarinya berapa. Ya, taruh di variabel R. Jadi nilainya di sini kita tentukan R. Misalnya kalau R-nya 10, isi 10. Ya, kemudian hitung luas pi R kuadrat. Jadi pi-nya kan berapa? 3,14 ya. Nah, itu konstanta, itu ketetapan. Nah, baru kemudian kalian hitung. Jadi luasnya pi kali R kali R. 3,14 kali 10 kali 10. Maka mendapatkan hasil dari luas lingkaran. Nah, itulah algoritma. Jadi algoritma itu dipandu kita ya. Langkahnya yang mana yang harus kita lakukan, maka itu yang kita lakukan terlebih dahulu ya. Sama kayak matematika, dapat belajar matematika tadi kan. Nah, untuk menghitung persamaan, pertama harus tahu apa dulu. Nah, mesti dituntun pada soal. Nah, itu sudah termasuk sebenarnya ke algoritma. Jadi inilah nanti algoritma ini kita pakai acuan atau patokan untuk membuat sebuah program komputer. Jadi notasi algoritma ini kita aplikasikan ke bahasa pemrograman sehingga bisa kalian pakai di misalnya di komputer atau di smartphone kalian. Udah ya? Nah, sampai di sini contoh dari algoritma bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Kalau gitu berarti sekarang saya masuk sesi tanya jawab ya. Jadi materinya mungkin saya cukupkan sampai di sini ya biar tidak lewat nanti waktunya. Nah, kemudian di sini saya masuk ke sesi tanya jawab ya. Masuk ke sesi tanya jawab. Oke, kalau yang ada yang bertanya silahkan langsung aja unmute, silahkan langsung bertanya. Ya, silahkan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan materi mengenai algoritma, silahkan unmute. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya ya. Biar ada interaksi ya, biar kalian ada yang ngantuk, mungkin dengarnya, ada yang sambil tidur ya. Nah, jadi saya pilih aja secara random, jadi tolong nanti ketika saya tunjuk, tolong langsung di-unmute ya. Pertanyaannya gampang ya, mengenai materi tadi, jadi pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Oke, nah ini saya minta ada perwakilan, tolong di-unmute ya. Di sini ada
10 AP6 nomor 35 maksudnya ya, 10 AP6 nomor 14, 10 AP6 nomor 19. Nah, silakan. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Silakan di-unmute dulu, silakan, ayo. Di-unmute. Nah, ini apa ini ada 3 orang ya. 3 orang isinya, tapi di sini saya lihat ada 4 orang. Silakan salah satunya dijawab. Yuk silakan di-unmute dulu. Ayo silakan. Di-unmute. Ah, oke. Sudah, silakan. Sudah masuk suaranya. Silakan dijawab. Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecah masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Oke, udah? Nah, Udah, oke. Nah, itu ngeset di Google ya? apa? Nyatat. Oh, nyatet. Oke. Nah, jadi sebenarnya algoritma itu di sini saya tekankan itu adalah langkah-langkah ya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kalian hadapi. Ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, tadi di catatannya belum ada, saya dengar tadi ada langkah-langkahnya, tolong ditambahkan ya. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, dah, oke, bagus. Yang udah berani ya. Oke, mungkin lagi 1 orang penanya aja ya sebelum saya akhiri, biar waktunya tidak banyak yang terlewati ya. Oke, 1 orang saya minta perwakilan mungkin dari kelas 10 sampai 4 ya. Nah, kebetulan saya juga wali di 10 sampai 4 ya. Nah, ini. Iputu Hari Satria. 10 sampai 4. Silakan di-unmute dulu. Ya, Pak. Dah? Dah. Udah didengar ya? Oke, Dah, jadi Pak. saya mau nanya. Bentuk dasar algoritma itu ada berapa, Hari? Ada 5, Pak. Bentuk dasar. Masa ada Bentuk 5? dasar ada 3. Ada 3 ya, oke. Bentuk dasar algoritma ada 3. Nah, apa aja bentuk dasarnya? Algoritma sekuensial, Oke, sekuensial. perulangan, Terus? algoritma percabangan atau bersyarat. Oke, bagus. Jadi ada 3 ya bentuk dasar algoritma, yaitu ada sekuensial, ada perulangan atau looping, dan juga terakhir ada percabangan. Jadi ada 3 bentuk dasar algoritma. Udah? Silakan di-unmute lagi. Terima kasih, Hari. Sama-sama, Pak. Dah. Nah, jadi mungkin lagi 1 orang penanya aja ya. Nah, masih lagi sedikit waktunya. Saya 1 orang aja ya. Oke, jadi saya minta di sini 10 AP8 atas nama Niputu Rani. Tolong di-unmute Niputu Rani. Udah didengar? Oke, udah. Ya, maaf, 10 AP 10. Oh, ya, 10 AP10 ya, sorry. Bisa didengar ya? Bisa. Oke, jadi pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan algoritma sekuensial? Algoritma sekuensial itu apa? Silakan. Algoritma sekuensial adalah algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Oke, bagus. Jadi algoritma langkah-langkahnya yang terurut ya dari awal sampai terakhir. Itu adalah algoritma sekuensial. Oke, bagus. Terima kasih, Rani. Oke, itu dulu ya. Ada 3 orang yang udah saya tunjuk tadi. Saya rasa udah cukup ya, karena juga waktunya udah habis ya. Jadi saya akhiri
kan saya akhiri. Nah, namun sebelum saya akhiri, saya ingatkan juga ke kalian, saya minta silakan dibuka e-learning-nya ya. Materi yang tadi ini sudah saya post atau saya share juga di e-learning. Jadi silakan dibuka e-learning-nya, kemudian tugas sudah ada di e-learning, silakan langsung dibuat ya, dikerjakan. Untuk waktu tugasnya sudah ada di e-learning, lihat aja tanggal due date-nya sampai tanggal berapa, udah ada. Ya, materi ini juga sudah, videonya juga sudah saya upload juga di e-learning ya. Silakan itu lagi dipelajari. Nanti kalau kurang jelas bisa kontak di sana ya, udah ada nomor HP saya atau WA udah ada di sana. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tugas atau materi, silahkan, dipersilahkan ya, langsung hubungi saya. Ya, udah? Nah, jika sudah, maka pertemuan hari ini saya akhiri dengan Pramo Santi. Ya, nanti kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya. Oke. Om Santi 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 Om.